aku pasin lagi. Jadi bener-bener kayak tripodnya tuh harus pas banget gitu biasanya. Naik dikit deh. Oke. Ya asik nih kalau kayak gini nih. Biasanya kalau nggak ada Lenovo ini aku mesti ganjel-ganjel dulu. Oke, kita langsung ya ke IHSG. IHSG-nya ini hari ini dia udah kena resisten banget sih. Ini udah hampir kena target dari inverse head and shoulders-nya. Jadi kalau dia turun ini wajar sekali ya, jadi sangat wajar sekali. Terus hari ini IHSG-nya tuh naik dikit doang, naik dikit tapi turun dikit sih. Jadi ini tertulisnya plus, perhatikan di sini, ini tertulisnya plus 0,03, tapi sebenarnya warnanya merah. Kenapa? Karena dibandingkan pembukaan tadi ini malah turun dikit, tapi kalau dibandingkan kemarin itu malah naik gitu. Jadi naik tapi merah, aneh ya. Oke, naiknya kenapa? Hari ini sempat naik tadi lumayan. Kalau kayak gini ekornya tinggi dan panjang di bawah, ini artinya fluktuasi harga saham tuh lumayan banget hari ini tuh, fluktuasinya naik turunnya tuh lumayan volatile gitu. Nah, yang bikin IHSG naik turun lumayan volatile saham apa aja nih? Yuk kita intip ya. Yang pertama ada saham Bayan Resources. Bayan Resources ini Amtrade udah ada masuk sekitaran level 17.100 di bawah sini, sehingga sekarang posisinya juga masih hijau, masih cuan. Dan Bayan ini tadi sempat naik sampai sekitar 18.450, terus dia kena 18.500-an lah. Dia kena resisten di sini. Masih bisa naik nggak sih Bayan Resources? Hati-hati, harga batu baranya turun, jadi rawan profit taking sekitaran level 19 ribuan. Jadi kalau di Mtrade kita kasih tahu secara real time ya. Bayan Resources. Ya, sekitaran 6-7%-an kita akan profit taking buat jangka pendeknya ya, yang buat swing trading. Oke, ini sebelah sini nih kelihatan nih 6-7%-an. Oke, terus kemudian kita mau cek lagi buat saham apa lagi nih yang tadi menjadi penggerak bursa dan masih cakep. Ada saham Mtek. Ya, laptop baru dipakai dong Aji Live ya. Ada saham Mtek, ini patternnya cakep. Kalau kita perhatikan di sini ada V pattern dan di sini ada konsolidasi. Dia lagi nguji resisten 775, tapi konsolidasinya aku suka banget lihat di sini. Ini pattern, bisa dibilang ini pattern super trader di mana volume transaksi beli ini besar. Ya, bukan berarti jumlah pembelinya banyak, enggak, bisa jadi jumlah pembelinya cuman beberapa aja tapi buying powernya lumayan gede. Jadi di sini kelihatan diakumulasi oleh sekumpulan orang tertentu nih gitu. Mungkin karena kalau aku bilang retail itu bisa nggak sih nggak akumulasi? Nggak bisa. Retail tuh nggak kompak, suka-sukanya sendiri gitu loh. Disuruh beli malah jual, disuruh jual malah beli, disuruh hold malah kadang jualan. Nggak bisa karena mereka pakai emosi gitu. Nah, ini udah pasti nih kalau kayak gini nih yang beli ini bukan retail nih. Ini yang beli ada institusi yang beli gitu. Nah, ini belinya patternnya cakep. Dia menguji resisten 775. Terus kemudian grup Mtek ini, tidak hanya grup Mtek yang kemarin kita bahas, di sini ada SCMA, ada Same juga. Ini juga cakep. Sementara ini sih masih cakep. Yang paling cakep dari antara tiga itu ada apa? Aku sih masih di Mtek-nya ya, jadi masih di Mtek. Nah, ini Same, ini saham sektor rumah sakit, nanti aku akan bahas secara khusus. Tapi sebelum aku lanjutin, aku mau congratulate dulu buat Indonesia Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia. Hari ini ada launch IDX Mobile, jadi buat kalian-kalian yang mau virtual trading bisa pakai IDX Mobile. Ini aku dikasih kaos tadi, tapi kaosnya kegedean gitu ya. Jadi new IDX Mobile, langsung aja download di Google Play dan juga App Store. Oke, pakai gini aja ya karena kegedean. Oke, terus aku mau review dikit sebelum ke saham rumah sakit. Aku mau review Kalbe Pharma. Jadi jangan lupa download IDX Mobile dari Indonesia Stock Exchange. Ini kaosnya enak banget nih, dingin nih. Udah install kok nggak dapat kaos. Aku belum install tapi aku dapat kaos. Oke.
Oke, Kalbe Pharma. Aku mau review Kalbe Pharma. Kalbe Pharma ini lagi dekat-dekat banget area supportnya. Support yang sangat kuat sekali buat Kalbe Pharma, level 1985-an. Jadi worth it nggak sih ngumpulin di angka segini? Kemungkinan besar mantul. Jadi kalau misalkan ada ngumpulin di angka segini sih, ini cukup murah sih untuk trading ya. Kalau untuk investasi murahnya di angka berapa? Valuasinya sih udah mahal. Kalau misalkan untuk investasi boleh masuk di angka sekarang, dan kalau misalkan dikasih diskon sampai level 1840-an itu termasuk murah buat Kalbe Pharma, tapi kemungkinannya kecil banget dapat di angka segitu. Nah, untuk Kalbe Pharma ini kalau buat trading dia naik turunnya tuh cuman dikit gitu loh, karena dia sideways-nya lumayan banyak gitu. Jadi maka dari itu kita prefer untuk dia jangka menengah panjang aja. Market value hari ini sekitar 9,79 triliun rupiah ya. Jadi hampir 10 triliun rupiah. Aku hari ini mau bahas saham semen, dan aku juga mau bahas saham dari sektor rumah sakit, dan juga ada beberapa saham yang lainnya pastinya. Tapi sebelum aku bahas semen, aku mau bahas dulu saham-saham dari rumah sakit, menyambung tadi aku udah bahas Same, aku mau bahas Silo. Kaosnya bagus, iya, kaosnya IDX nih. Enak, adem, bisa buat bobo ntar malam. Belum dicuci sih, masih bau kaos baru. Cuci nggak? Jorok ya, masa nggak dicuci? Oke deh, Siloam ini cakep loh, patternnya kelihatan banget akumulasi. Jelasin nggak ya? Ya, aku jelasin dikit deh. Dia bakalan bisa sampai ke 2220 dalam rentang waktu dekat dan menarik secara pattern teknikalnya. Selain itu, aku juga mau review untuk Hill Medicaloka Hermina. Ini juga ada di Beli M-Trade beberapa hari kemarin ya. Nah, aku mau kasih lihat patternnya. Kalau mau detail sih sebenarnya kita bahasnya di morning briefing M-Trade sih ya. Kalau di sini aku bahas banyak saham ya, review-review aja gitu ya. Nah, ini Hill dia tuh konsolidasi sideways panjang setelah dia downtrend. Jadi ini bagus akumulasi gitu. Dan perhatikan di sini pas dia harganya mulai naik, volume transaksi mulai tinggi. Di sini berarti udah mulai ajak-ajak retail nih. Ya, jadi ini di sini barangnya sih investor udah cukup banyak. Terus kemudian di sini retail udah mulai masuk. Maka dari itu disebut dengan masa partisipasi. Ini akumulasi, di sini partisipasi. Nah, nanti di atas distribusi gitu. Oke, terus Hill bisa sampai berapa? Paling tidak dia sampai 16.10 atau 16.25an itu bisa. Terus selain Hill dan Silo, Same tadi, Kalbe Pharma, mau bahas apa lagi ya? Aku langsung aja ke semen deh ya. Semen menarik karena semen ini masih murah. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat breakout gitu, tapi kemudian gagal breakout, balik lagi deh jadi masa konsolidasi lagi gitu ya. Oke, aku coba review semen. Nih, aku dari sini aja deh, nggak usah kepanjangan chartnya biar kelihatan ini pembalikan arahnya. Jadi kelihatan dong pembalikan arah dari turun, sideways, kemudian naik ke sini. Nah, ini aku jelaskan secara detail nanti di workshop Super Trader. Semoga jadi di tanggal 2 sampai 3 September, kalau nggak mundur seminggu, tapi kayaknya masih tetap sih belum ada rencana mundur. Karena cari hotelnya susah banget. Kemarin udah ada beberapa yang bisa hotelnya, tapi aku nggak serak gitu. Kenapa? Yang ada pilarnya lah di tengah-tengah, yang ruangannya terlalu melebar lah kayak gitu. Jadi ya kita belum putuskan, meskipun ada beberapa hotel yang kita udah ada yang available gitu. Tapi jadi sabar ya yang nanya hotel di mana, sabar gitu. Jadi kita masih usahakan untuk tetap di tanggal 2 sampai 3 September. Oke. Terus SMGR, aku masih mau ngebahas SMGR. Ini menarik banget buat kalian para nyangkuter, sabar-sabar aja. SMGR bakalan bisa balik sampai level 7.700 dalam rentang waktu dekat, tidak sampai 3 bulan. Seneng dong para nyangkuters dong kalau dibilang gini. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham yang lain. Bentar ya, aku review sentimen dulu. Oke, aku review sentimennya dulu deh. SMGR ini ya, ada sentimen apa SMGR? SMGR ini dia ada sentimen positif bahwa
anggaran infrastruktur pemerintah itu di tahun 2023 itu naik jadi 392 triliun dibandingkan 2022 yang 364 aja gitu. Dan rencananya akan digunakan untuk pengembangan IKN, infrastruktur, konektivitas, penyelenggaraan teknologi, informasi, komunikasi, dan macam-macam LRT, Jabodetabek, dan lain-lain. Jadi SMGR ini sangat diuntungkan karena dia BUMN dan kalau mereka pemerintah bangun-bangun, ambilnya ya most likely dari perusahaan BUMN juga gitu. Terus harga jual rata-ratanya SMGR ini tumbuh 2% secara tahunan selama 5 tahun ke depan. Jadi sejalan dengan panduan manajemen untuk menaikkan ASP-nya ya, average selling price 2-3% pada tahun 2023. Nah, di bulan Mei 2023 ini pun SMGR ini masih jadi juaranya di industri semen di pangsa pasar 52%-nya. Nah, pesaing terdekatnya adalah Indosemen, itu pangsa pasarnya 27%. Cuman teman-teman sebenarnya kalau kita main tadi marahin, tapi sebenarnya kata main tuh nggak apa-apa, ntar aku jelasin ya. Kalau kita di saham itu ya, itu tidak semuanya harus fundamental bagus. Kadang-kadang saham yang fundamentalnya biasa-biasa aja, likuiditasnya lebih kecil, dia gerakannya juga lebih lincah. Singkat cerita sih, SMGR cocok buat kamu yang nggak mau jantungan gitu. Jadi dia gerakannya lebih slow, lebih pelan-pelan gitu. Nah, terus aku mau review buat SMBR at INTP-nya ya di morning briefing M-Trade aja. SMBR ini aku akan bahas teknikalnya, tapi sebelumnya aku bahas sentimennya dulu untuk SMBR Batu Raja. Dia bakalan mengoptimalkan atau memaksimalkan kapasitas produksinya, meningkatkan kapasitas produksinya gitu ya. Nah, singkatnya kayak gitu. Kita mau lihat semen Batu Raja. Apa ya yang lagi error ya, saya nggak baca komen ya. Oke. Semen Batu Raja ini perhatikan dia gerakannya beda banget sama SMGR. SMGR tadi kan sideways-nya rapi gitu ya. Ya ini dia banyak naik turunnya. Kesimpulannya kalau kamu suka trading cepat, Batu Raja ini dia pilihan gitu loh. Jadi dia pilihan. Jadi potensi naik sampai ke level 396 sampai ke level 422 bisa nggak? Bisa. Cuman ini mesti combine untuk swing trading juga ya. Jadi bukan untuk yang invest aja gitu. Terus kemudian kita mau bahas saham yang lainnya. Aku mau bahas yang kemarin sempat naik tinggi, BGTG, Bank Ganesha. Ini udah rawan profit taking, kalau kayak gini mestinya udah keluar. Terus aku mau bahas juga yang beberapa waktu yang lalu sempat meroket. Ada Gajah Tunggal ya, Gajah Tunggal sempat meroket tinggi twing gitu kan, terus dia retrace. Ya ini menarik untuk kita watch. Terus kita mau review lagi beberapa hari yang lalu ada yang sempat bekas meroket juga, yaitu Toba. TBS Energi Utama, naiknya kenceng banget, jatuhnya juga kenceng banget. Tapi dilihat dulu dong, yang beli ini powernya gede, pas buangan powernya kecil gitu loh. Jadi aku nggak boleh lagi nih bilang yang beli banyak, yang jualan dikit gitu, nggak gitu. Ntar diomelin lagi, dikomplain lagi, enggak ini yang beli orangnya cuma satu. Iya, tapi powernya gede. Jadi ini yang beli powernya gede, yang jualan di sini yang dijual barangnya dikit gitulah ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya aku ngelihat Toba ini masih dalam masa akumulasinya, sehingga menarik banget bisa menjadi watchlist. Bentar ya. Tahu nggak sih? Barang mahal tuh emang beda ya. Ini pencetannya tuh enak banget. Mencet ini tuh enak banget. Sorry ya, aku agak-agak flexing dikit. Terus mencet ini tuh juga enak banget gitu loh. Jadi maaf ya kalau saya agak-agak norak ya. Oke. Ya kalau mau detail di morning briefing. Ini aku lagi having fun. Cek-cek saham. Ini tadi ada yang minta, sebentar. Ada yang minta saham BTPS.
Jadi aku ngelihat banyak saham udah breakout, terus kemudian dia turun lagi sideways ke deket-deket area supportnya gitu. Jadi yang naik tinggi udah jatuhnya tuh udah separuh lebihnya dari yang naik kemarin gitu loh. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, ini contoh salah satunya nih. Ini BTPS. Nah, dia udah naik tinggi terus jatuh sekitaran separuh, terus ini naik tinggi lagi. Ini jatuh lagi sekitaran separuh, dan diperhatikan jatuhnya nggak terlalu besar. Terus maksudnya volumenya nggak terlalu besar sehingga ini bisa menjadi watchlist juga nih, menarik buat watchlist. Oke. Bu, kaos baru itu nyanduin ya? Ini aku cuma mau kasih tahu bahwa IDX lagi launch, IDX Mobile, silahkan di download ya. Oke, ini tadi ada yang nanya saham PNLF. Bener banget, aku mau bahas grup Panin, karena grup Panin itu beberapa hari kemarin tuh kelihatan banget pattern akumulasinya. Tapi kok turun, gimana dong, masih oke nggak nih? Masih oke nggak nih? Ini si PNLF, Panin Financial Tbk, ini udah hampir banget kena level stop loss-nya. Dan kalau ditarik ini ya, ini pattern inverse head and shoulders-nya ini udah breakdown, tapi tadi gagal breakdown gitu, naik lagi. Jadi masih tertahan area supportnya, jadi masih oke sebenarnya. Tapi kalau kamu udah cut loss pun ya nggak masalah, nanti bisa buyback lagi. Ya, intinya jangka pendek tuh turun sementara doang, jangka menengahnya masih oke. Kecuali dia breakdown beneran dari 300 dengan volume yang besar, ya itu berarti bye-bye. Oke, terus kita lihat PNBN. PNBN juga sama, PNBN ini kemarin sempat naik di 5 Juli, kalau kalian sempat beli di 5 Juli terus kemudian hari ini turun, ini turunnya perhatikan, turunnya tuh nggak segede waktu 5 Juli kemarin volumenya. Jadi sebenarnya ini masih normal correction sampai level 1165 atau 1160. Nah, kalau ngomongin grup Panin, aku kok jadi keinget dengan Bank Danamon. By the way, Bank Danamon ini aku suka. Kenapa? Aku suka kartu kreditnya, poinnya banyak. Terus NISP, kartu kredit ini bukan iklan ya, aku bilang aja nih, kartu kredit OCBC NISP Voyage itu buat ngumpulin poin buat terbang, miles buat terbang, itu paling murah, cakep pokoknya. Oke, sahamnya gimana? Cakep juga. BDMN ini belum turun, kita tunggu aja turunnya. Grup Panin udah pada turun, yang lain udah pada retrace. Jadi kalau misalkan dia retrace BDMN ini kita bisa watch juga. Intinya saham perbankan, semua bank mau besar mau kecil ini cukup menarik. Dan yang belum jalan tuh saham bank daerah gitu ya. Jadi saham-saham bank daerah ini kita bisa watch juga gitu. Oke, terus selain itu mikir dulu mau ngomong apa tadi, kok tiba-tiba lupa. Tadi mau ngomong apa ya, sambang apa ya, aku mau bahas Arto, bank digital, bahas Arto ya. Nih, ada nggak yang bisa translate ini ceritanya Arto gimana? Membaca chart. Ada nggak yang bisa membaca chart ini? Oke, kalau ini di workshop Super Trader kalian ngikut pasti udah tahu banget, ini stage 4 dia turun, terus ini stage 1 dia pattern inverse head and shoulders, target. Nih aku gambar nih ya, biar kalian yang masih pemula bisa ikut belajar. 1, 2, 3, terus bentar ya. Oke. Ya, perhatikan di sini.
dia udah kena target dari inverse head and shoulders-nya. Jadi setinggi ini dia udah kena target. Terus kemudian ini di stage berikutnya, stage 2, dia tuh lagi retrace kena support di sini. Kena supportnya di 3150. Jadi sekarang peluangnya intinya buat jangka pendek aja, bukan buat jangka menengah. Oke. Keyboard baru suaranya nyaring. Enggak juga sih. Bisa dibikin nggak ada suara. Kedengeran nggak sih? Oke, itu tadi Arto buat swing trading dulu aja sementara. Terus GJTL besok boleh HK nggak? Bapak kan member Mtrade kan? Besok dikasih tahu deh. GJTL sih bagus banget retracementnya. Tadi aku udah baca. Saratoga jangka pendeknya slow down dulu, exit dulu untuk jangka pendeknya Saratoga. Kayak gini chartnya. Pattern inverse head and shoulders-nya dia agak-agak failed gitu, meskipun volumenya nggak begitu besar. Ya, kalau dia turun di bawah 1655 baru kemudian di cut loss. Mtrade sih udah exit sih, udah di bawah 1700 ya, udah exit. Bentar ya. Oke, sorry agak-agak nggak fokus. Ada WA-nya kayaknya mesti harus dimatiin deh. Kan di bawah sini ada WA-nya. Oke, Adaro. Kita coba buka Adaro ya. Kita cek Adaro ya. Oke, ini perhatikan Adaronya, aku tarik satu garis, dia pas banget kena apa nih? Coba, ini artinya apa? Ada yang bisa artiin nggak? Ini garis uptrend. Ini garis uptrend, ya. Jadi garis uptrend, dia pas kena area supportnya di sini. Terus MA-nya dia belok ke atas. Trennya ada perbaikan, cuman jangan agresif dulu deh. Ini harga batu baranya breakdown lagi. Ini aku kasih lihat harga batu bara. Newcastle belum breakdown deh, pokoknya turun aja, belum breakdown. Tadi aku sempat baca berita di 128, ternyata ini yang Newcastle Coal Futures-nya masih di 140. Jadi harga batu bara yang lain ini belum breakdown sih, masih oke, agak-agak turun normal aja. Jadi perhatikan chartnya Adaro mirip banget kayak ini, jadi kita watch dulu aja. Oke, terus kita mau review buat saham batu bara yang lainnya. Ini agak-agak ada metalsnya gitu, ada nikelnya. Kita lihat di sini, ini Harum, dia jatuh kayak gini. Ini kita ada kemungkinan buat keluar buat jangka menengahnya. Ya, Harum ini Mtrade ada di dia masih cuan 5-8%. Besok kalau turun lagi ini kita bakalan exit sih, ini Harum. Nah, ini perhatikan volumenya Harum ini dia naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi volumenya gede, ini di sini volumenya kecil, dia volumenya naik gitu. Jadi ini nggak bagus. Ini ada yang buang barang. Oke, terus Indi. Banyak yang nanya Indi, aku buka Indi ya. Watchlist-nya di morning briefing Mtrade ya. Kita hari ini review-review aja.
Oke. Indica Energy. Sama kayak Adaro. Aku coba tarik garis. Ya, dia kena area support di sini. Support dari trend line-nya. Jadi kita wait and see dulu. Kalau harga call-nya nggak turun lagi, kita bisa buy on weakness di sini. Aku jadi penasaran pengen nge-review PTBA. PTBA ini menarik banget menurut aku, cakep banget. Buat kalian yang punya skenario untuk buy on weakness setelah pembagian dividen, nungguin harganya hancur. Sekarang saatnya, udah deket saatnya. Bukan sekarang saatnya, besok langsung diajar. Ini udah deket saatnya. Sekali lagi kita selalu kembali ke harga komoditasnya dulu, harga batu baranya dulu. Apakah harga batu baranya itu breakdown nggak dari support di sini? Nah kemarin lumayan tinggi volume di sini, tapi ini nggak bisa dibilang juga volume hijau ya. Ini dia jatuhnya masih di 140, belum breakdown dari 130, jadi masih cukup oke. Nah, seandainya besok mantul nih sampai ke 142 atau 144, berarti dia akan membentuk low yang baru. Low yang baru tuh huruf V. Ini bagus. Gitu loh. Jadi kita nunggu dia bentuk huruf V. Huruf V-nya di mana? Patokannya dia harus di atas 134 dan di atas 130. Kalau di bawah 134 dia balik sideways, di bawah 130 dia jadi downtrend gitu. NCF 2 plus turun 10% katanya. Kita coba lihat ya. Iya, ini yang breakdown Newcastle Futures yang ini. Cuman ini kadang bisa jadi noise juga gitu loh. Ini turunnya cuman dikit, breakdown dikit gitu. Ya ini yang tadi aku bilang ya, breakdown dari Newcastle Coal Futures-nya yang NCF 2-nya. Ini breakdown dari supportnya di sini. Jadi wait and see dulu aja. Seperti yang aku bilang tadi, wait and see dulu aja. Belum tentu dia beneran breakdown sampai jauh kok. Bisa jadi cuma retrace. Oke, aku bahas saham dari sektor yang lainnya. Aku mau bahas Bluebird. Nggak mau Bluebird, bosan. BBNI aja. Aku bahas BBNI aja. BBNI banyak yang nanya turun terus, nggak masalah. Biarin aja. Buat yang mau investasi belum punya big banks, ini kesempatan terakhir. Ya ini kesempatan terakhir di level 8.700-an. Ya, jadi dekat-dekat 8.700-an ini support paling bagus. Ini di 88, ini juga support yang bagus. Ini kesempatan terakhir buat dapetin saham ini di harga yang murah. Susah dapat di harga segini, apalagi kalau nanti turun di 8825 itu bagus banget, di 87 juga bagus banget. Aku mau bahas makro dikit tentang China trade balance. Surplus perdagangan di China ini agak-agak turun di bulan Juni kemarin. Jadi ekspornya turun lebih dari impor. Jadi impor turun, ekspornya juga turun. Tapi ekspornya turun tuh lebih drastis, 12%-an. Perkiraan konsensus pasar tuh cuma 9,5%-an gitu. Dan ini merupakan yang tertajam atau terendah sejak Februari 2020. Artinya lebih parah daripada masa pandemi kemarin. Jadi gimana dong? Apakah ini akan berdampak pada Indonesia? Aku bilang ini cuman kontraksi sesaat aja. Dan China juga masih akan recovery lagi ke depan sehingga permintaan batu bara, permintaan komoditas dari Indonesia termasuk metals juga masih akan bagus gitu. Oke. Terus SMGR tadi aku udah bahas. Penjualan mobil nasional semester 1 2023 ini naik sekitaran 6,5% ya. Jadi secara bulanannya cuma tumbuh tipis aja sekitaran 0,58%. Oke, kita lihat ASII dan auto ya. Penjualan retail mobil nasional ini naik 8% ya, jadi 502.000, tapi kalau secara tahunannya naik 8% kalau retailnya, kalau
bulanannya turun 3%. Tapi kalau wholesale-nya naik ya, naik tipis gitu. Oke, kita lihat Astra International lagi sideways aja. Oke aja, masih oke aja sih, nggak kemana-mana. Buat trading juga belum terlalu menarik, belum terlalu seksi gitu ya. Terus kita lihat aja auto, kalau buat trading gimana. Beberapa waktu yang lalu tuh sempat uptrend, sekarang masih dalam tren naiknya dengan batas 25-20. Di bawah 25-20 dia menjadi sideways atau downtrend lagi gitu. Jadi sekarang masih oke. Oke, sekarang aku mau review Sido yang beberapa waktu kemarin tuh sempat jatuh banget. Apa kabarnya? Masih di bawah aja, jadi masih lambat-lambat di bawah. Tapi Sido ini rajin banget dia bagi dividen. Sido. Dia rajin banget bagi dividen buat kamu yang punya duit banyak, kelebihan duit, mau investasi, bingung saham apa. Sido ini salah satu pilihannya karena INKP dan TKIM udah naik lumayan signifikan meskipun valuasinya cukup murah. Miss nggak pakai pertimbangan PBV juga, jadi aku kalau lagi IG live kayak gini, ini pertimbangannya benar-benar teknikal karena pada mau review tentang trading gitu. Tapi kalau udah masuk ke MVest itu untuk investasi jangka panjang, itu pertimbangannya semuanya valuasi gitu. Jadi beda kalau misalkan pas kita lagi trading kita lihatnya chart aja gitu. Emang kalau pas lagi trading kita nggak ngelihat fundamental. Prinsipnya, mindsetnya gini, perusahaan yang fundamentalnya bagus belum tentu dia harganya naik, tapi perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus kadang-kadang dia bisa naik gitu loh ya. Jadi maka dari itu trading kita nggak terlalu pakai fundamental, tapi kalau investing harus. William The Eagle, ayam-ayaman kuartal 2 EPS-nya semoga improve. Kayaknya sih bakalan bisa improve ya karena harga jagungnya kemarin agak-agak turun gitu. Oke, terus kita mau review Saratoga tadi udah. Aku mau review construction ini menarik. Adikarya. Mau review aku suka nih. Mau tahu nggak kenapa aku suka ini? Dijawab. Yang bisa jawab bener aku kasih kaos, enggak ya? Aku kasih M-Trade deh 7 hari yang bisa jawab bener. Mau tahu nggak kenapa aku suka ini? Jawab. Miss rahangnya lebih slim ya, pakailah filter. Nggak bahas kripto lagi, ntar deh, belum mood. Double bottom bukan. Pak Dian udah dapat M-Trade. Nyontek tuh Dian Cundoko. Apa coba? W, bukan. Dari mana W-nya? Saya nggak lihat W. Hari Chan, ya, dapat M-Trade 7 hari. Silakan DM saya EMT7 nama, email dan WhatsApp. Kok bisa? Dia lihat apa sih sebenarnya? Dia tadi bilang flag, tapi aku sebenarnya mau bilang ini penon. Naik. Tada! Segitiga. Dia sudah breakout dan breakoutnya dengan volume transaksi bagus. Saya jujur agak-agak nggak berani vokal ngomongin si konstruksi sih ini, karena dulu tuh pernah dia trennya bagus terus kemudian tiba-tiba jatuh gitu. Tapi kayaknya kali ini tuh lumayan lah, bener lah gitu. Jadi kita pakai technical aja. Nanti kalau misalkan udah teknikalnya tiba-tiba jelek, ada guyuran, ya kita keluar aja. Jangan pakai berita lagi gitu ya. Karena berita bisa menipu, sentimen bisa menipu. Oke, aku mau ke Medco sekarang. Ada yang menarik dengan Medco, semua pada temanya EBT semua gitu. Dan Medco ini dia lagi sideways, technically lagi sideways sih. Tapi yang menarik sebenarnya bukan technicalnya, dia itu sedang mengembangkan sederet proyek energi baru terbarukan, EBT ya. Dari proyek geothermal sampai proyek gas yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan selain itu, perusahaan yang lagi mengembangkan EBT juga itu Toba ya. Terus Toba ini ada kerjasama juga dengan GoTo atau Gojek Tokopedia. Kalau chartnya sih aku lebih suka Toba. Oke, terus aku mau review satu emiten yang jarang banget di review, yaitu buah ya. Jadi kita mau review di sini ada teknikalnya kayak gini. Yang bikin aku mereview adalah teknikalnya sih menarik sih. Cuman
likuiditas dicek lagi ya. Jadi gini nih, perhatikan. Ini si buah nih kalau ini saham ini aneh nih. Aku kalau ngeliat nih ya, dia kalau lagi mau naik, naiknya tuh dikit, tapi naik terus gitu loh. Nah, dia akan jadi nggak bagus jika dia naik terus. Loh kok gitu naik terus malah nggak bagus? Ya karena saham butuh konsolidasi gitu loh. Nah jadi ini dia jadi bagus ketika dia ada konsolidasi. Konsolidasinya di sini. Dan di sini dia menjadi satu pattern super trader tuh di sini. Nah, ini sideways super trader dan dia baru breakout. Agak-agak ketinggalan sih kita masih buah ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu retracementnya aja gitu. Nah buah ini tuh perusahaan apa sih? Dia ini distribusi buah-buahan segar ke seluruh Indonesia gitu. Jadi selain buah-buahan segar, dia tuh juga jualan daging dan sayuran gitu, lucu kan ya. Terus kayaknya dia bakalan atau udah ya cairin dividen tunai Jumat 7 Juli. Nilainya Rp14 per lembar saham. Ada nggak yang dapat di sini? Aku nggak dapat di sini. Aku nggak dapat dividennya dia gitu. Nah terus buah ini dia juga capex-nya sekitaran berapa ya? 16 miliar di 2023 dipakai buat pembangunan cold storage gitu. Ya pembangunan cold storage dan mesin pendingin melengkapi dan juga menambah kendaraannya dia dan alat perkantoran. Ini emiten kecil sih gitu. Jadi kita lihat teknikalnya juga ya kayak gini ya. Aku ulang lagi teknikalnya kayak gini ya. Nah, terus target penjualannya bakalan gimana? Ini katanya sih dia bakalan naikin target penjualan, targetnya sekitaran 30%, mencapai 1,8 triliun dibandingkan tahun 2022 kemarin tuh naik 30% gitu loh. Jadi dari 1,38 jadi 1,8 gitu. Terus katanya sih target laba bersihnya naik 25%. Ya kita lihat aja nanti ya. Dari 26 miliaran jadi 33 miliaran gitu. Jadi ya anyway, pendapatannya bisa naik karena meningkatnya penjualan buah ini. Dia pendapatannya naik 15% di kuartal 1 kemarin. Terus labanya agak turun sedikit 18% gitu. Karena ada kenaikan beban pokok penjualan. Cuman ya despite of the fundamental yang banyak banget berita tadi, bukan berita sih ya, banyak banget yang aku mention numbersnya tadi. Technicalnya yang aku lihat cukup menarik di sini. Ya batasnya di angka 1.500-an, kalau misalkan breakdown dari 1.500 cut loss gitu aja. PNLF aku udah bahas. Terus Silo aku udah bahas, ketahuan lu masuknya telat ya, hehehe. Tins gimana? Tinsnya dividen kecil kok. Pokoknya kalau udah dapat dividen PTBA, dividen Tins dan dividen kawan-kawan nggak berasa deh. Oke, mari kita lihat BSDE. Tahu nggak kalian? Aku kalau lagi gini tuh ngapain? Ketutupan kamera ini loh, ketutupan HP. Ah, bosen BSDE. Aku mau ke MNCN aja nih, ada yang nanya MNCN, sorry ya. Maafkan, saya tidak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan yang di sini. Yang ada di Mtrade. Ada menu Q&A nih, aku kasih lihat di kanan atas di sini. Oke. Di mana sih? Chart. Ya, ini ada charting dari Mtrade ini. Jadi nanti kita super tradernya udah nggak pakai aplikasi charting dari luar, tapi kita pakai dari Mtrade. MNCN, apa kabarnya? MNC ini dia turun sempat stage 4, terus ini dia stage 1, terus ini dia naik jadi stage 2. Stage 2 nya dia pelan-pelan banget. Be very careful here di angka 640. Sekarang kelihatannya dia kena area support di sini. Tapi kalau breakdown dari 640, bye-bye ya. Jadi LPKR kok kuat sekali. Mari kita lihat LPKR. Enggak, tadi Mtrade habis jualan kok, orang turun dia. PGEO. Pertamina Geothermal, ntar deh, masih belum tertarik. Arto udah aku bahas. Oke. Ya udah kira-kira gitu dulu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa daftar workshop Super Trader tanggal 2 sampai 3 September 2023.
Setiap hari Rabu investasinya naik berapa saya tidak tahu, tergantung suasana hati tim saya. Dan jangan lupa download aplikasi, kita dukung Bursa Efek Indonesia. Download aplikasi IDX Mobile yang baru aja di launch hari ini. Terima kasih semuanya, salam profit dan selamat malam. Jangan lupa daftar workshop Super Trader tanggal 2-3 September. Nanti aku ajarin cari saham multi bagger tanpa harus tahu berita, tanpa harus memantau market tiap hari. Pokoknya gampang dan cun banget. Dadah. Jualan M-Trade ya berarti mentok di sana dong, kasihan deh kamu. Bawa guling, enggak lah. Ini guling dari hotel. Rapi kan? Bye. Cepat, ya cepat. Dadah.